Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali lagi dengan saya, Ibu Wulanda Seti Syamtuti. Kita akan membahas mengenai enzim dan metabolisme sel biologi kelas 12. Di sini kita akan membahas metabolisme sel dahulu, terdiri atas enzim, katabolisme, dan anabolisme. Nah, bagian enzim ini terdiri atas komponen enzim, kemudian ada sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja si enzim. Nah, untuk komponen enzim sendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Ada enzim sederhana dan enzim kompleks. Di sini kita lihat untuk sederhana dia dibantu oleh substrat dan enzim. Tapi untuk enzim kompleks di sini ada bagian dua enzim yang membantu si substrat itu sendiri. Untuk sifat-sifat enzim sendiri di sini dapat bereaksi dengan substrat asam atau basa, kemudian bekerja secara bolak-balik atau reversible, kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit, dipengaruhi oleh pH, kemudian ada suhu, kemudian ada dapat digunakan berulang kali atau fleksibel ya, bisa digunakan hari ini, bisa digunakan besok, seperti itu. Kemudian bekerja secara spesifik dan berupa koloid. Untuk mekanisme kerja enzim, di sini kita lihat grafik aktivitas si enzim. Nah, di sini ada energi yang semakin naik, maka kinerja enzim akan semakin tinggi atau semakin banyak pula. Tapi kalau kurva ini akan menurun, nah energi menurun, maka aktivitas si enzim akan mempengaruhi bagian energi sendiri. Jadi sedikit pula si enzim untuk bereproduksi. Kemudian, mekanisme kerja enzim ini dibagi menjadi dua. Ada look and key teori, kemudian ada induksi fit teori. Untuk look and key, teori gembok dan kunci, ini ketika kita punya gembok dan pasangannya kunci, ketika cocok atau jodohnya, maka akan terbuka kunci itu. Tapi, kalau si gembok ini tidak berjodoh dengan kuncinya, maka si gemboknya ini tidak akan terbuka oleh si kunci ini. Jadi ini saling cocok ya. Jadi harus sama dengan si gemboknya. Nah, di sini enzim dan substrat. Kemudian untuk teori ketepatan induksi, di sini si enzim menyesuaikan bentuk si substrat. Jadi ketika enzimnya bentuk bulat, tapi untuk substratnya bentuknya bulat juga. Jadi tidak bisa saling menyatu. Maka si enzim ini akan mengepalkan untuk menggabungkan atau menyesuaikan untuk berdekapan dengan si substrat seperti itu. Faktor yang mempengaruhi kinerja si enzim sendiri di sini ada bagian suhu, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, kemudian ada pH sendiri, aktivator dan inhibitor. Nah, kita akan membahas katabolisme. Untuk katabolisme sendiri di sini adalah senyawa yang paling sederhana atau proses penguraian senyawa kompleks yang menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana mungkin. Nah, di sini ada dua bagian atau macam katabolisme. Ada katabolisme karbohidrat, ada katabolisme lemak dan protein. Nah, untuk katabolisme karbohidrat sendiri, di sini ada menggunakan siklus atau jalur siklus Krebs melalui respirasi aerob. Untuk respirasi aerob sendiri itu membutuhkan oksigen. Nah, untuk respirasi aerob sendiri ini melalui jalur pentosa fosfat. Untuk glikolisis, nah, di sini glikolisis terjadi di sitosol dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP atau energi. Di sini ada 2 ATP bagian kubu kanan dan kubu kiri. Kemudian di sini ada 2 NADH, kemudian di sini ada 2 asam pirufat. Bagian dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini pada sel eukariotik
terjadi di mitokondria, sedangkan untuk yang prokariotik terjadi di sintosol. Untuk hasilnya itu 2 asetil CoA dan 2 CO2 dan 2 NADH. Di sini kita lihat ini 2 lingkaran berarti 2 asetil CoA, kemudian ada NADH, kemudian ada CO2. Untuk reaksi siklus Krebs sendiri itu terjadi di mitokondria. Hasilnya ada 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Untuk sistem transport elektron sendiri, di sini memiliki hasil 6 H2O, kemudian ada 32 ATP. Jadi untuk perhitungannya ada di bagian samping gambar. Nah, di sini hasil reaksinya yang akan ditotal menjadi 32 ATP. Untuk respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat, di sini menghasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Ini dilihat dari reaksinya. Untuk katabolisme karbohidrat di sini ketika menggunakan respirasi anaerob atau tanpa membutuhkan oksigen. Di sini kita lihat ada bagian fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Untuk fermentasi asam laktat, dia menghasilkan 2 asam laktat. Untuk fermentasi alkohol, dia akan menghasilkan 2 etanol. Untuk katabolisme lemak dan protein, di sini untuk bagian lemak sendiri itu dibantu oleh enzim lipase. Dan untuk gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceroldehyde atau PGAL, disebut PEGEL gitu ya. Kemudian katabolisme protein sendiri, di sini asam amino mengalami reaksi, lihat apa ini? Deminasi yang menghasilkan gugus amin yang untuk rumus kimianya NH3 dan asam keto. Untuk anabolisme sendiri di sini, nah macamnya adalah fotosintesis dan kemosintesis, sintesis lemak dan protein. Nah, untuk fotosintesis terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi gelap di sini terdiri atas 3 bagian ya. 3 bagian proses, ada bagian C3, kemudian C4 dan CAM. Untuk kemosintesis sendiri, di sini kita lihat hasilnya itu bagian kemosintesis sendiri terjadi pada bagian kelompok bakteri seperti bakteri belerang. Ini ada bakteri nitrifikasi. Kemudian untuk perbedaan fotosintesis dan kemosintesis, terlihat bahwa untuk hasil, kemudian cara konsentrasinya, untuk perilakunya sangat berbeda atau bertolak belakang antara fotosintesis dan genosintesis. Untuk sintesis lemak dan protein sendiri, di sini sudah berbeda ya, lemak dan protein. Nah, untuk bagian lemak sendiri di sini lemak itu pembongkaran lemak yang terjadi dengan bantuan enzim lipase. Tapi kalau untuk protein di sini itu melibatkan DNA, RNA dan ribosom. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.